Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas pendidikan IPA C, akan mempresentasikan laporan kunjungan industri rumahan, yaitu industri tempe, pada mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Skunda Dilyarosta MPD. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Adila Yulandiva dengan NIM 18231072. Yang kedua ada Yumna Alfatini dengan NIM 18231068. Dan yang ketiga ada Aryan dengan NIM 18231105. Yang pertama yaitu latar belakang. Kunjungan industri ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bioteknologi. Kunjungan industri ini penting dilakukan karena dengan kunjungan industri, maka kita akan dapat melihat secara langsung proses pembuatan tempe dan menghubungkannya dengan ilmu yang telah kita dapat saat belajar atau dengan materi yang telah kita dapatkan saat belajar di lingkungan kampus, serta dapat menambah pengalaman baru pada setiap mahasiswa. Kunjungan industri yang dilakukan adalah kunjungan industri skala kecil berupa produksi tempe. Selanjutnya, sebagian besar masyarakat menyukai tempe atau tahu sebagai makanan sehari-hari. Hal ini karena mudah dibuat dan mudah didapatkan. Itulah mengapa alasan utama pendiri industri tempe ini mendirikan industri pembuatan tempe, yaitu banyak diminati oleh masyarakat, mudah dibuat dan mudah dipasarkan. Bahkan, pendiri industri tempe ini memasarkan tempenya sampai ke Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang memiliki nilai gizi yang baik. Kandungan gizi dari tempe per 100 gram yaitu 192 kilokalori, total lemak 11 gram, protein 19 gram, dan karbohidrat 9 gram. Ini sebabnya tempe kaya akan kandungan proteinnya. Untuk membuat tempe, diperlukan bahan baku yaitu ragi dan kedelai. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Ragi ini akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikan menjadi produk tempe. Proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat yang sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan dari laporan kunjungan industri ini atau kunjungan industri ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan tempe. Yang kedua, untuk memperoleh informasi secara langsung dari pengusaha tempe atau pendiri pabrik tempe. Yang ketiga, untuk mengetahui limbah cair suatu industri. Selanjutnya yaitu manfaat yang didapatkan saat kita telah melakukan kunjungan industri. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan tempe. Yang kedua, dapat pengetahuan dan keterampilan tentang bioteknologi. Dan yang ketiga yaitu bukti bahwa penulis atau mahasiswa telah melaksanakan kunjungan industri ini. Dan manfaat bagi industrinya yaitu industri bisa dikenal oleh masyarakat mengenai produksi tempe, lebih dipercaya oleh masyarakat mengenai kualitas dalam produksi tempe, dan meningkatkan target pasar. Selanjutnya yaitu profil mengenai industri tempe yang telah dikunjungi. Industri tempe yang kami kunjungi sebenarnya merupakan industri skala kecil atau skala rumahan, karena tempat yang digunakan juga tergolong kecil dan membutuhkan sedikit karyawan. Karyawan yang berada di industri tempe ini hanya berjumlah 5 orang. Industri tempe ini beralamat di Teluk Belibi, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pemilik industri tempe ini adalah Bapak Muzir dan Ibu Nopi. Selanjutnya yaitu masuk ke sejarah industri tempe. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi yang berarti makanan yang berwarna putih. Tempe pada awalnya dibuat dari kedelai hitam. Tempe dikembangkan di Jawa sebelum abad ke-16. Nah, Bapak Muzir dan Ibu Nopi, yaitu yang pemilik industri tempe ini, mendirikan pabrik tempe di Teluk Belibi tepatnya sekitar lebih kurang 20 tahun. Pabrik ini mereka dirikan sebagai penghasilan utama. Tujuan mereka mendirikan pabrik tempe karena harga
kacang kedelai yang harganya murah dan masyarakat pada umumnya menyukai tempe, serta membuat tempe pun tidak susah. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi yaitu menghasilkan produksi tempe yang berkualitas dan banyak diminati oleh masyarakat dan dikenal luas di pasaran. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, mengembangkan usaha produksi tempe menjadi lebih besar lagi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu mendapat keuntungan yang cukup besar di pasaran. Selanjutnya yaitu arah kebijakan. Kebijakan yang dibuat atau rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai yaitu agar industri tempe yang dibuat menjadi semakin berkembang, menciptakan tempe dengan kualitas yang lebih baik lagi, memproduksi tempe secara bersih, memproduksi tempe yang bebas dari bahan kimia dan dipercayai oleh masyarakat. Baiklah, saya Yumna Al-Fatini, NIM 18231068. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang struktur organisasi. Industri tempe ini merupakan industri rumahan atau industri skala kecil yang sudah berdiri 20 tahun yang lalu dengan pemilik Bapak Muzir dan Ibu Nopi. Kepengurusan pada industri ini tidak memiliki struktur organisasi atau kepengurusan karena dijalankan sendiri oleh pemiliknya, yaitu Bapak Muzir dan Ibu Nopi, dengan 5 karyawan tetap. Kegiatan di industri tempe, yang pertama yaitu memproduksi tempe untuk dipasarkan. Selanjutnya, setiap harinya diproduksi tempe dengan jumlah yang tidak teratur seperti bisa 100 kg kacang kedelai atau 300 kg kacang kedelai. Melihat proses pembuatan industri tempe dan melakukan wawancara kepada pemilik tempe. Pembuatan tidak beraturan, yaitu bisa pada pagi hari, siang, atau sore, tergantung keadaan pasar dan kebutuhan konsumen. Dan waktu fermentasi biasanya 2-3 hari. Selanjutnya, biasanya dipasarkan ke Pasar Lubuk Alung atau Pasar Lubuk Buaya Kota Padang. Dikemas beragam dengan menggunakan plastik berbentuk balok atau berupa yang dicetak panjang dan dibungkus dengan daun pisang, tergantung kebutuhan konsumen. Selanjutnya, keuntungan tergantung banyaknya produksi. Contoh seperti kita modal 1 juta, maka keuntungan 1 juta juga. Selanjutnya, limbah padat yang berupa sisa kulit kacang kedelai biasanya dimanfaatkan kembali untuk pakan kambing, tetapi limbah cair dibuang ke aliran sungai. Selain membuat tempe, pemilik industri tempe ini juga memproduksi beberapa kulit lumpia yang juga dapat dipasarkan yang terbuat dari tepung terigu. Proses pembuatan kulit lumpia ini, yang pertama tepung terigu dicampur dengan garam hingga rata. Selanjutnya kita masukkan putih telur, kita aduk dengan tangan hingga rata. Lalu tambahkan air secara bertahap sampai uleni terus dengan tangan. Lalu tuangkan sisa air uleni lagi dengan tangan selama 15 menit. Lalu diamkan adonan selama 40 menit. Setelah 40 menit, celupkan kuas kue yang lebar dalam adonan, olesi wajan dengan adonan hingga rata. Lalu panaskan hingga bagian pinggirnya mengelupas. Angkat, kerjakan yang sama dengan sisa adonan lainnya. Proses pembuatan tempe. Yang pertama yaitu cuci kacang kedelai, lalu rebus dan tiriskan, kemudian kita rendam selama 1 malam. Setelah itu digiling dengan mesin penggiling, dicuci dan rebus kembali, lalu tambahkan ragi dan siap dicetak. Proses membuat tempe selanjutnya yaitu cetakan dapat bervariasi, tunggu sampai berjamur, sampai 2 atau 3 hari. Tempe siap untuk dipasarkan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Aryan, NIM 18231105. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang sumber limbah cair industri tempe. Limbah cair ini berupa air bekas rendaman kedelai
dan air bekas rebusan kedelai masih dibuang langsung di perairan di sekitarnya. Jika limbah tersebut langsung dibuang ke perairan, maka dalam waktu yang relatif singkat dan menimbulkan bau busuk dari gas H2S. Kemudian amonia ataupun fosfin sebagai akibat dari terjadinya fermentasi limbah organik tersebut. Kemudian di sini ada sumber limbah cair industri tempe. Karakter limbah cair yang dihasilkan berupa bahan organik pada tersuspensi kulit, selaput lendir dan bahan organik lainnya. Bila air sungai cukup deras dan lancar maka tidak terjadi masalah. Tetapi bila daya dukung lingkungan sudah terlampaui, maka air buangan yang banyak mengandung bahan-bahan organik akan mengalami proses perairan oleh peruraian oleh jasad renik dapat mencemari lingkungan. Kemudian di sini ada penanganan limbah cair yang seharusnya dilakukan. Pada konsentrasi ion hidrogen, buangan hidrolisis tanpa cenderung bersifat asam, sehingga air limbah dan bahan buangan yang dibuang ke perairan akan mengubah pH air dan dapat mengganggu kehidupan organik air. Kemudian di sini ada penanganan limbah cair yang seharusnya dilakukan. Limbah dari proses pembuatan tempe ini termasuk dalam limbah yang biodegradable, yaitu merupakan limbah atau bahan buangan yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme. Senyawa organik yang terkandung di dalamnya akan dihancurkan oleh bakteri meskipun prosesnya lambat dan sering disertakan dengan keluarnya bau busuk. Kemudian di sini ada lampiran foto. Yang pertama itu ada produksi tempe yang siap dipasarkan atau sudah didiamkan selama 2 hari setelah diberi ragi. Kemudian yang kedua di sini ada hasil tempe yang didapatkan dari kacang kedelai sebanyak 100 kg. Kemudian yang ketiga di sini ada tempe yang dikemas menggunakan daun. Yang keempat di sini ada tempe yang dikemas dengan berbentuk balok menggunakan kertas plastik. Dan yang kelima di sini ada produksi tempe yang akan dijual. Dan yang keenam ada limbah cair dialirkan ke aliran sungai yang airnya mengalir cukup deras. Dan yang ketujuh tempat pemanasan kacang kedelai. Yang kedelapan di sini kacang kedelai yang sudah direndam dan sisa kulit kacang kedelai sudah terkupas. Dan yang terakhir adalah dokumentasi saat melakukan kunjungan bersama pemilik industri tempe.